Selamat datang di Jakarta, tepatnya di kantor saya di Sabta Pesona. Senang banget ini deket Tugu Monas, dan ngomong-ngomong tentang Jakarta, saya jadi pengen pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Beli kebaya di Pasar Santa. Cakep. Pulangnya mampir Sabta Pesona. Cakep. Akhirnya ngantri ada di Jakarta. Bersama tamu yang cantik-cantik para. Ayo, ada yang bisa tebak nggak bintang tamu saya hari ini siapa? Ini saya kasih clue-nya ya. Jadi, oi oi oi. Nah, ini yang paling saya pernah nonton, pokoknya semuanya oi 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 gini. Jadi hari ini silakan ditebak kira-kira siapa? Benar banget. JKT48. Sudah pada siap berbincang dengan member JKT48? Ngefans sama JKT48 tapi nggak hafal nama-nama membernya? Jangan deh ya, jangan. Jangan. Oke, kita udah kehadiran nih, langsung aja. Ada Freya, Lulu, dan O'Neil. Selamat datang. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pernah nggak kesini ke Sabta Pesona? Senang banget. Pertama kali kita kesini. Iya, benar-benar. Mas Inilah Menteri. rumahnya Wonderful Indonesia. Mas Menteri, apa kabar nih? Biasanya sibuk kan keliling Indonesia? Aku baru pulang dari Natuna, terus ke Tanjung Pinang, lewat Batam, dan tadi sebelum ketemu kalian, aku baru aja landing di Soekarno-Hatta. Jadi walaupun badan lelah, tapi begitu ketemu kalian, aku langsung jadi cemungut. Soalnya kan ini langka banget ketemu kalian bertiga, jadi langsung kita kosongkan agenda karena kita ingin insya Allah kita bisa mendukung lebih banyak lagi pariwisata dan ekonomi kita. Walaupun suara saya agak serak-serak, tapi karena Bu Made dan Pak Vera bilang ini JKT48, saya langsung terima walaupun habis ini harus ke dokter karena keadaan kita suara yang masih mengalami kendala. Tapi kalian juga nggak sibuk-sibuk banget kan? Alhamdulillah kalau kita Banyak hari penampilan, banyak tampil di mana-mana. Kemarin ada yang sempat Terakhir dari Samarinda Iya, kemarin. Samarinda. Kemarin ya, seru Iya. banget ya. Jadi kalian membantu Benar. pariwisata kita. Karena dengan bergerak kita akan meningkatkan ekonomi kita. Tadi sayangnya mau deket-deketin mikrofon tapi dijauhin oleh teman-teman dari teknis. Oke, boleh disapa dulu penonton kita, teman-teman, mungkin Freya, Lulu, dan O'Neil, silakan. Iya. Kita Jiko Sokai kali ya. Boleh. Jadi itu kalau di JKT48 itu ada yang namanya Jiko Shokai, Mas. Oke, lanjut Jiko Sokai. Oke, dari Kak Freya berarti. Boleh. Halo, gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, namaku Freya. Aku. Oke. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neil, terima kasih. Bapak juga bikin Jiko dong, Bapak. Iya. Perkenalan. Mas Menteri. Buat generasi Z yang amazing, yang suka healing tapi nggak suka kantong kering, tapi selalu membuat kita refreshing. Nama saya Sandi dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Keren sekali, Mas. Kira-kira saya bisa masuk JKT48? Sangat spontan ya, Bapak. Boleh ya. Iya. Nah, menurut survei tahun 2022 dari IDN Times ini, saya selalu baca kalau total fansnya di Indonesia sudah 15 juta. Insya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Banyak sekali.
ini hebat banget dan para fans ini didominasi oleh 15 sampai 29 tahun atau Gen Z. Jadi penonton di depan saya pasti salah satunya nih. Kita lagi mantengin banget, serius banget. Saya pengen tanya pada kalian, disenangi begitu banyak fans di luar sana, bagaimana perasaan? Perasaannya terharu sih karena merasa seperti diapresiasi sekali ya sama semua kerja keras yang kita lakuin di JKT48 juga. Karena menjadi member JKT48 kan nggak mudah. Jadinya sangat terharu karena bisa merasakan diapresiasi sebegitunya. Karena kayak fanbase kita tuh suka bikin project-project juga gitu buat mengapresiasi kita. Jadi senang dan berterima kasih banyak. Karena kita juga senang banget bisa membagikan energi positif untuk Untuk mereka orang-orang. semua. Emang tujuan Iya. kita kan untuk membagikan energi positif kepada semua orang yang ada di Indonesia dan luar negeri juga gitu. Dan kita juga senang juga bisa dirayakan sama semua orang juga. Jadi bersyukur. bersyukur. Kuncinya bersyukur. Iya. Kuncinya bersyukur dan memang teman-teman kita melihat yang jadi penggemar itu juga adalah bagian yang menyayangi kita kan. Benar. Ingin kita tampil lebih baik lagi. Betul. Mas juga banyak gak sih penggemarnya? Apalagi Ibu I. Diajak selfie gak sih Mas? Biasanya itu Pok Nur marah gak sih? Kalau Mpok Nur orangnya pengertian. So sweet. Walaupun sampai di rumah suka dicubitin. Itu love language-nya Mas. Ya, jadi dia care banget. Tapi dia kalau ngeliat mama, karena dianya juga mama, dia bilang ya udah kamu sana selfie. Jadi seru sih. Dan saya melihatnya sebagai penyemangat kita untuk tampil bisa lebih kontributif kepada negara kita. Nah, saya ada pertanyaan untuk Freya, O'Neil dan Lulu. Dijawab satu-satu. Oke. Ini kan sister group dari AKB48 yang ada di Jepang. Ini gimana rasanya? Ada dibanding-bandingkan, ada beban nggak? Sebenarnya lebih ke bangga sih sebenarnya dari kitanya sendiri. Karena apa ya? Karena kita bisa membawakan idol group dari Jepang ini dengan kemasan kita sendiri dari Indonesia gitu kan. Dengan mungkin dari bajunya yang dari kebatik dan kebaya kayak gini juga kan. Kalau bisa dari Jepangnya kan ada pakai kimono ya? Namanya kimono gitu kan. Yukata. Ini kimono, Yukata. malah saya pakai kimono ini. Iya, bisa Ini juga saya dikemas mau dengan daftar model AKB48 kan. Iya, model Indonesia gitu dengan kemasannya. Dan aku juga kayak sebenarnya kalau tantangannya lebih ke mempertahankan kualitas yang ada di AKB48-nya aja sih. Oke. Jadi kita tetap harus Jadi bukan jadi bisa- beban tapi jadi penyemangat ya. Iya, motivasi kita juga untuk menyamai gitu dari Oke. mereka, mungkin melebihi juga. Saya ke O'Neil nih, kan banyak yang nanya gimana sih caranya masuk JKT48 dan tantangannya waktu audisi ini seperti apa? Kalau menurut aku mungkin tantangannya karena dulu waktu aku audisi aku masih kecil ya. Jadi kayak masih ada rasa malu, nggak percaya diri. Mungkin tantangannya di situ karena kita harus Jago menari, menyanyi, tapi punya hobi lain gak sih, Freya? Ada. Aku suka menulis, suka belajar acting juga. Wow, ekonomi kreatif sekali. Alhamdulillah, amin. Nah, kalau dikembangkan kan ekonomi kreatifnya bisa jadi bagian dari Creative by Indonesia. Benar. Kita kan sudah Indonesia, jadi kita kreatif by Indonesia banget Iya. sih, benar. Dan di JKT juga ada beberapa yang menggunakan konsep Indonesia banget, kayak Iya. MV kita juga. Kita MV kita tuh udah Iya. ada di beberapa tempat wisata di Indonesia gitu, Iya. Pak. Di mana aja? Di Labuan Bajo itu ada judulnya Sayonara Crawl. Oh, Heeh. jadi crawl Crawl. Sayonara Crawl. karena komodo ya. Crawl.
Sayonara Crawl. Oke. Terus di Lombok itu ada ponytail dan shushu. Iya, ponytail. Crunchy Oke. gitu ya, dan shushu. Terus ada di Bali waktu itu Rhapsody. Iya. Di Yogyakarta ada Kimiwa Melody yang kostumnya ini. Ya, Oh, itu ini dari kostumnya. Yogyakarta ya. Yogyakarta. Di Rimba Melody. Dekat destinasi super prioritas kita Borobudur. Iya, benar banget. Dan juga ada di Kawah Putih. Oke, Angin itu ada sedang di berhembus. Jawa Barat ya, di Betul. Ciwidey. Iya, Ciwidey. Angin sedang berhembus. Angin Pasti sedang berhembus. sembari ada angin-anginnya gitu ya. Benar. Nanti Seru boleh. banget, seru banget. Dan ini selain jadi kesempatan liburan, juga kalian bisa kerja. Tapi kalau ada destinasi wisata di Indonesia, wishlist kalian tuh apa? Wah, Wah. aku pengen banget ke Dieng sih. Dieng belum pernah? Dieng belum pernah. Karena aku denger di Dieng tuh ada Dieng Culture Festival. Betul. Benar. Oh, kalian harus tampil di sana. Wah, pengen banget sih, mau banget. Itu dingin banget. Iya. Itu suhunya bisa mencapai 5 sampai 7 derajat dan pagi-pagi bisa di bawah 0. Jadi seru banget itu Culture Festival udah kita kembangkan dan merupakan salah satu karisma event Nusantara. Boleh nanti JKT48 bisa Undang tampil kita ya ya, di sana. bisa. Boleh Amin, undang amin. kita. Lu apa? Aku pengen ke Raja Ampat sih, Mas. Raja Ampat. Iya, karena bagus banget di fotonya. Belum pernah ya? Belum pernah, jauh banget ya Mas ya di sini Oke, soalnya. nanti di sini ada ruangan yang menyerupai Oh, ruangannya aja. namanya Raja ruangannya Tiga aja. Setengah. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Yang Raja Ampat menyerupai juga aja. itu salah satu destinasi prioritas kita. Kalau Freya, Aku banyak banget sih. Aku pengen ke Sumba dan yang lain-lain juga. Oke. Terus kalau punya wishlist, jadi di AKB48 itu Mas ada lagu judulnya Yonjunana no Sutekina Machie. 47 Wonderful Towns. Jadi tuh MV-nya tuh dia kayak keliling kota-kota yang ada di Jepang. 47. 47. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia bisa dijadikan milik jadi JKT48 bisa kali ke 38 provinsi di Indonesia. MV-nya jalan-jalan Jalan-jalan gitu. di Indonesia. Dan cari 49 destinasi. Karena Bisa. 48 kan milik kalian. 40 udah Jepang. Ini 49 berarti. Bisa Oke, banget. ini ada yang membanggakan. Lulu nih. Lulu dari JKT48 di 6 AKB48 Group Singing Competitions berhasil mencapai babak final kedua. Dari Alhamdulillah. 8 finalis menjadi satu-satunya perwakilan sister group AKB48 yang berada di luar negara Jepang. Tepuk tangannya mana? Nah, kabarnya selain di Jakarta juga kalian menyapa fans di luar Jakarta. Gimana sih caranya? Jadi kita tuh biasanya ada tour ke luar kota gitu. Dan baru-baru ini kita juga baru melaksanakan teater sementara. Jadi sebenarnya tuh biasanya kita teater tuh di FX Sudirman. Sekarang kita bawa konsepnya keluar kota supaya fans-fans luar kota tuh bisa merasakan euforianya juga. Benar. Oh, keren. Kita juga banyak yang keliling mall-mall. Kemarin baru pulang dari Batam. Di situ ada apresiasi kreasi Indonesia. Ini produk-produk kreasi kita tampilkan dan ada juga musiknya. Nanti sekali waktu kita bisa kolaborasi juga Bisa, Mas. dengan IDN Times dan juga dengan JKT48. Wow. Ditunggu. Ya, kami juga punya informasi untuk Sobat Pesona dan Sobat Kreatif nih Mas Menteri. Menyambut HUT RI JKT48 bersama Pesona Indonesia dan Creative by Indonesia akan berkolaborasi dalam aktivasi Melodi Kemerdekaan 2024. Yuk ikutan lomba menyanyi dan membuat video Melodi Kemerdekaan 2024. Bisa pilih 1 dari 9 pilihan lagu daerah dan boleh tunjukkan kreativitas maksimal kalian. Berhadiah total 17 juta rupiah. Dan juga untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram @creativeby-indonesia dan pesona.indonesia. Yeay. Termasuk tim kecimpring ini nih. Kecimpring. Dia boleh ikut Boleh. menciptakan melodi untuk kemerdekaan kita yang ke-79. Iya. Nah, keren banget JKT48 sudah mau mendukung semangat anak-anak muda kita. Saya juga mau nanya, gimana perasaannya kalian kolaborasi dengan Kemenparekraf nih menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79? Yang Bangga pasti sih. bangga banget Bangga sih. Ini banget. pertama kali kita Pertama juga. banget. Pertama kali. Iya, Oke. dengan iya Kemenparekraf ya pertama kalinya. Di melodi kemerdekaan ini kalian nyanyi lagu apa? Aku Kamponan Jauh di Matu.
Kampung nan jauh di Mato dari daerah Mano. Dari daerah mana? Padang. Sumatera Barat. Betul. Iya. Oke, Freya. Kicir-kicir. Kicir-kicir dari mana? Dari mana? Lulu. Dari Jakarta. Dari Jakarta kan bingung. Onil, nyanyi lagu apa? Aku Apuse. Apuse. Ya. Itu Indonesia Timur ya. Ya, Papua Barat. Oke, selain lagu daerah tadi, coba sebutin lagu daerah dari daerah kalian berasal. Oke. Nah, Oke, Freya dulu. Aku kan Japan. Udah, Jogja Padang. Waduh, Japan. Dari Jogja itu ada Sue Ora Jamu. Sue Ora Jamu, oke. Kalau dari Sumatera Barat itu tadi ada Kampung Nan Jawa di Mato, ada Ayam Den Lape juga. Ayam dan lape. Oke, dulu. Aku dari Bengkulu itu ada Pantai Panjang judulnya. Itu kan salah satu destinasi di sana Bengkulu, juga. ya, Iya juga. Pantai Panjang. Iya, terus ada juga Lalen Bele itu. Oke, Nembelek. Kalau Onil. Aku Tangerang, Banten nih ada Dayung Sampan. Oke. Dayung Sampan. Iya. Keren banget. Dan ini lagu-lagu daerah kalian nggak boleh lupa karena itu merupakan bagian dari kita melestarikan budaya kita. Benar. Jadi Oke. aku mau tanya nih sama Mas Menteri. Oke, Onil ada pertanyaan, silakan. Buat Mas Menteri tuh, menurut Mas Menteri apa sih arti kemerdekaan buat Mas Menteri sendiri? Atau Mas Menteri ada lagu daerah favorit? Boleh dikasih tahu apa lagunya? Nggak nyambung ya arti kemerdekaan sama lagu. Ini buat skrip siapa? Aduh, bingung saya kadang-kadang ini tim ngantri. Tapi anyway, ketawa dulu. Jadi kemerdekaan itu ini agak serius karena Bapak bangsa kita menciptakan kemerdekaan kita atau berjuang untuk kemerdekaan kita ada 4 pilarnya. Pertama adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah tanah air kita. Jadi kita harus dilindungi dari segala bentuk penjajahan. Yang kedua adalah kita memajukan kesejahteraan umum. Berarti ekonomi kita harus bergerak. Kita harus punya kesempatan kerja, harus bisa ngisi kantong kita, dan kita harus punya kemampuan untuk maju secara ekonomi, secara bangsa menjadi bangsa yang boleh dibilang bangsa yang terdepan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Merdeka itu artinya kita bisa mendapatkan pendidikan. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini artinya kita harus mendapatkan ilmu yang paling relevan. Dan terakhir adalah berpartisipasi dalam perdamaian dunia dan aktif dalam pergaulan internasional. Nah, ini berarti kalian melakukan ini karena ini mempererat hubungan kita dengan Japan dan dengan fans-fans JKT48 maupun AKB48 all over the world. Nah, itu adalah arti kemerdekaan bagi saya. Kalau lagu favorit, banyak lagu favoritnya hampir di setiap daerah. Saya punya lagu favorit, dan kalau dari Gorontalo di mana ayah saya berasal, karena ibu saya Jawa, ayah saya Gorontalo, lagu Gorontalo yang sering dinyanyikan oleh oma saya, nenek saya itu adalah Hulondalo Lipu. Artinya Gorontalo negeri dengan 4 pulau. Jadi itu yang kegemaran saya. Nah, penonton, beli nasi rames sambil berjoget. Saatnya kita main games bareng JKT48. Freya, Onil, Lulu. Ini menyambut kemerdekaan kita tes tentang pengetahuan sejarah dan budaya Indonesia. Are you ready? Ready. Sudah siap? Oke. Untuk Onil, siapa nama pahlawan ini? Kapten Patimura. Yes. Jago juga Onil ya. Jago. Padahal biasanya dia pakai ini atas dicabut agak pangling juga. Kapten Patimura, betul sekali. Onil. Oke, pertunjukannya untuk Lulu. Apa nama tarian ini? Tortor. Dari Sumatera Utara, tari Manortor. Tari tortor. Betul sekali. Yes.
Oke, 242. Nah, untuk Freya, nah ini makanan khas dari mana ini dan namanya apa? Kerak telur dari Jakarta. Betul atau betul? Ini kegemaran yang Pok Nur. Keren banget ya, kalian udah tahu pahlawan, tahu tarian budaya, tahu makanan, dan luar biasa. Sudah bisa menjawab. Nah, makin meriah kalau kalian baca pantun yang ada di sini menghadap kameramu. Oke. Di Danau Toba ada pulau kecil. Naik perahu kalau mau ke sana. Cakep. Halo, perkenalkan namaku Onil. Jangan lupa untuk follow Instagram pesona.indonesia. Oke, aku pantun. Lu bisa juga pantun. Ah? Bisa juga pantun. Bisa dong aku pantun. Wih. Bengkulu ini ya, jago Iya. pantun mestinya. Iya. 1, 2, 3. Pergi healing ke Bengkulu. Cakep. Pulangnya berkunjung ke desa wisata. Cakep. Halo, namaku Lulu. Jangan lupa follow Creative by Indonesia. Yeay. Freya. Aku main ke Jakarta pakai baju kebaya. Cakep. Ke Tanah Abang beli buah pepaya. Cakep. Halo teman-teman, namaku Freya. Jangan lupa untuk ikutan melodi kemerdekaan di Creative by Indonesia. Yeay, terima kasih banget Freya, Lulu, Onil sudah berbagi semangat merdeka Indonesia. 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 Nah, untuk teman-teman di rumah jangan khawatir, kalian bisa juga ikutin quiz ngantri di account Instagram @creativebyindonesia dan pesona.indonesia. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 destinasi di Indonesia aja di mana JKT48 pernah membuat music video klip atau MV. Buat kalian yang nontonin dari awal pasti tahu jawabannya, aku aja udah tahu karena disebutkan tadi secara jelas. Dan banyak sekali produk-produk ekonomi kreatif yang ada di sekitar saya di sini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualannya. Sebelum menutup acara, kita akan tampilkan produk-produk UMKM kebanggaan Indonesia. Ada asinan fermentasi. Siapa yang suka asinan? Dulu suka? Saya sukanya manisan, Pak. Ini Manis-manis. asinannya ada di sini nih. Ini ya, asinan fermentasi, buah dan sayur. Ini kelihatannya sudah sangat bagus. Wow. Kemasannya nih. Coba Freya pegang. Jadi ini produk yang lolos sebagai finalis apresiasi kreasi Indonesia 2024 asinan Nikting. Asinan Nikting ini juga mengusung program Sustainable Product. Jadi produknya dari hulu ke hilir diproduksi tidak merusak lingkungan sama sekali. Super keren banget. Setuju? Vera setuju? Karena nanti banyak yang ngobrol ya sama Fajrin ya. Satu lagi ada produk UMKM yang menyegarkan. Ini namanya Ini Dawet. Nah ini dia Ini Dawet. Wow. Ini Dawet. Aduh saya jadi kepengen minum nih. Ini Dawet pasti Lulu suka karena Manis. berasal dari Bengkulu. Juga kan banyak dawet di Bengkulu. Kita cobain aja ya. Produk Ini Dawet ini terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. Asli segar banget, bisa dijadikan oleh-oleh khas Jakarta. Oke. Berikutnya apa nih produknya? Berikutnya ada beberapa instan produk. Jadi dari limbah asinan Nikting ini juga jadi seperti ini loh. Wow, ini dari limbahnya jadi seperti ini. Apa itu? Baru tahu nih. Limbah asinan bisa jadi kayak begini nih. Baru tahu nih hasil olahan nih. Luar biasa ini. Ini kayak lilin ya buat aromaterapi. Terima kasih semuanya, produknya keren-keren dan enak sekali. Jangan lupa untuk Sobat Pesona tepuk tangan untuk JKT48. Dan kalau jalan-jalan di Indonesia aja jangan lupa beli di mana? Beli kreatif lokal. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak terasa ngobrol seru banget. Terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktu untuk ngantri ngobrol bareng saya hari ini. Seperti biasa sebelum menutup acara ini saya mau apa? Pantun.
ke Jakarta Timur lewat Cikini. Pulangnya mampir Lubang Buaya. Cakep. Terima kasih JKT48 dan penonton hari ini. Jangan sampai lupa join ngantri episode berikutnya. Terima kasih. Dan untuk semua yang ada di sini, mari sama-sama 3, 2, 1. Oi, oi, oi. 3 atau 4 sih? Oi, 3 ya? apanya? Oi, oi. Sampai habis sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak. Oke, kalau gitu sampai habis. Oi, 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 oi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.